bilang, oh itu Bahar bin Smith. Kenapa kok meragukan nasab Wali Songo? Kenapa bilang Wali Songo tidak punya garis keturunan? Ente kenapa nggak ngomong ke Imat? Ana bilang bahwasanya Wali Songo terputus, bukan Wali Songonya adalah habaib, karena nasab mereka bersambung kepada Sayyidina Abdul Malik Azamat Khan bin Alwi Amul Faqih. Imat lebih parah. Kenapa? Karena saya ingin meluruskan tentang yang menjadi perdebatan di zaman sekarang, sebab udah pusing kepala saya ini. Makanya saya males mau pegang-pegang handphone itu begitu. Bahkan Habib Taufik sampai dibawa-bawa. Ya Allah, ya Rabb. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa saya. Jadi saya punya murid namanya Gilang. Itu dia pernah ceramah mengatakan bahwasanya satu Habib bodoh lebih utama dari 70 orang alim. Ya. Mungkin dia salah dengar, mungkin dia salah. Makanya di sini Anda jelaskan nih di dalam kitabnya yang pernah Anda ajarkan ke mereka semua murid-murid karena memang kan ini kitab Manhajus Sawi kan udah hatam 4 kali kita orang dari tahun 2013 sampai sekarang udah 4 kali hatam. Habis kitab Manhajus Sawi kan kita hatamin Mukasyafatul Qulub. Mukasyafatul Qulub hatam 2 kali, baru kita mau ngatamin Ihya Ulumuddin. Perhatikan ya. Makanya anak bingung. Ini yang ngaku-ngaku NU sekarang, di ustad-ustad gus-gus kiai-kiai ngaku NU sekarang tadi benci sama habaib. Anak bingung sama mereka ini. Pendahulu-pendahulunya Kiai Hasyim Asy'ari, bahkan dalam qaulun asasinya beliau meletakkan syair Habib Ahmad bin Abdullah Segaf. Beliau berguru kepada Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Sangeng, gurunya Kiai Khalil Bangkalan juga. Bahkan beliau berguru kepada Habib Hussein Segaf. Kemudian beliau meminta ijazah sanad kepada Habib Alwi bin Thahir Al-Haddad. Bahkan di Lirboyo itu Mbah Abdul Karim, Lirboyo, Mbah Abdul Karim, ana pernah lihat di situ Kiai Khalil Bangkalan masih makhtut tulisan tangan beliau, makhtut tulisan tangan beliau. Beliau mengijazahkan Rotib Al-Haddad untuk dibaca oleh Mbah Abdul Karim dan murid-muridnya di Lirboyo. Ana pernah lihat tulisannya itu. Walaupun Anda nggak pernah ke sana, tapi Anda pernah dilihatin sama satu-satu di Lirboyo. Coba bayangkan bagaimana kecintaan beliau-beliau, Mbah Mangli, Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Syamsul Arifin, Kiai As'ad, petinggi-petinggi NU yang ilmunya, yang keilmuannya luar biasa. Udah bukan ilmu, udah ulama, wali lagi, tapi cinta kepada haba. Nah ini curut-curut sekarang. Maafin ya, Anda panggil curut. Lebaran, tak maaf, ntar diambil lagi pahalanya. Ini curut-curut yang aku NU sekarang kok malah nyerang haba. Begitu aja. Terus satu tadi, jikalau saya mengatakan Azamat Khan yang sekarang ini putus, dipersoalkan, dipermasalahkan sama para yang ngaku-ngaku keturunan ini, kenapa kalian tidak mempermasalahkan Imat yang bukan hanya Azamat Khan saja, bahkan Wali Songo tidak diakui oleh Imat? Kenapa tidak diakui? Karena dia mengatakan Sayyidina Ubaidillah itu tidak ada. Itu aja. Ayo coba Anda mau lihat yang ngaku-ngaku keturunan Wali Songo, berani nggak tegur Imat? Berani nggak?
Kalian kan ngaku cucunya Wali Songo, keturunan Wali Songo. Ya harusnya marah dong. Kalau kakek kalian, para Wali Songo yang mulia, dibilang nggak ada. Ini enggak, justru ana yang bela mati-matian. Habib Hanif, justru kita orang yang membela mati-matian. Ini kan akalnya di mana? Paham? Paham ya? Nah, sekali lagi, anak habis ngomong begini, anak minta maaf. Takutnya mereka sakit hati atau apa, nanti pahalanya diambil lagi. Jadi muflis sana nanti. Yang anak maksud, mereka ya, yang ngaku-ngaku keturunan Wali Songo bilang, oh itu Bahar bin Smith. Kenapa kok meragukan nasab Wali Songo? Kenapa bilang Wali Songo tidak punya garis keturunan? Ente kenapa nggak ngomong ke iman? Ana bilang bahwasanya Wali Songo terputus. Bukan, Wali Songonya adalah habaib. Karena nasab mereka bersambung kepada Sayyidina Abdul Malik Azamat Khan bin Alwi Amul Faqih. Imat lebih parah. Kenapa? Karena imat berarti nggak ngakui Wali Songo sebagai habaib. Karena Wali Songo nasabnya bersambung kepada Amul Faqih, Amul Faqih bersambung kepada Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Sedangkan Ubaidillah diingkari, dibilang nggak ada sama imat. Harusnya ente orang, para keturunan Wali Songo, lebih marah, lebih protes ke imat daripada ke anak. Karena yang anak ngomongin fakta, kebenaran sesuai surat Robito dan surat Nagoba. Orang-orang Ba'lawi Habib mencatat dalam kitab mereka seluruh Wali Songo keturunan Ba'lawi. Itu pada tahun berapa? Baru pada tahun 1984. Kitab cetakan Samsud Dohiro yang ditambahi, dulunya tidak masuk. 1984 cetakan baru kitab Nasab Ba'lawi mencantumkan terutama Kesultanan Banten, yang dicantumkan sampai hari ini ada di dalam kitab Samsud Dohiro itu. Kita ini mantan Ba'lawi. Tahun 2012 saya itu menjadi pencatat nasab bersama teman-teman dari keluarga Kesultanan Banten, itu masih ke Ba'lawi karena belum ditemukan keraguan waktu itu. Nah, keraguannya timbul ketika kitab nasab mereka itu mencatat Samsud Dohiro itu keluarga Kesultanan Banten, kemudian keluarga lain seluruh Wali Songo, hanya dicatat beberapa generasi bahwa ini ke Ba'lawi gitu. Tapi tidak dicatat sampai bawah. Kalau Kesultanan Banten dicatat sampai bawah, sampai tahun 1808. Jadi sampai Sultan terakhir, Sultan Sapiuddin. Nah, kalau Sunan Giri hanya Sunan Girinya saja gitu. Sunan yang lainnya saja. Tapi kalau Sultanan Banten dicatat sampai tahun 1808. Keturunan Sultan Sapiuddin sampai Sultan hari ini. Cuma Sultan budaya. Itu masih ada di dalam kitab Samsud Dohiro. Nah, setelah diteliti, betulkah ini Ba'lawi merupakan leluhur Wali Songo? Ternyata kitab-kitab manuskrip yang sekarang mulai orang itu paham setelah ada bab nasab ini pada penasaran, mencari-cari kitab-kitab di rumah-rumah mereka yang tua-tua. Kemudian Kesultanan Cirebon, dia punya manuskrip yang gak boleh dibuka-buka. Katanya pemali kalau dibuka. Akhirnya sekarang mau buka. Nanti setelah dari sini, saya ke Kesultanan Cirebon. Diminta oleh Pangeran Qodiron Patih dari Kanoman untuk bersama-sama membicarakan nasab Wali Songo. Karena di Kesultanan Cirebon pun lihat itu di makam Sunan Gunung Jati masih Ba'lawi. Nggak heran kalau nasab-nasab kiai lain di Nusantara ini masih Ba'lawi, karena Kesultanan Cirebon sendiri belum serta-merta begitu saja menerima, walaupun saudara-saudara saya dan selalu SMS-an tiap hari. Tapi untuk merubah itu kan kita perlu hati-hati. Lalu mulai kapan? Masa iya 1984 saja ketika nasab Wali Songo itu ditulis dalam Samsud Dohiro? Bukan. Sebelumnya sudah ada tahun 1960 sebuah manuskrip palsu ditulis. Jadi ada namanya manuskrip Negara Kertabumi.
katanya karya Pangeran Wangsakerta, salah satu putra Raja Cirebon tahun 1670. Nah, tahun 1670 di dalam manuskripnya itu ditulis silsilah Sunan Gunung Jati sampai ke Ubedillah. Setelah ini manuskrip dibawa ke ahli filolog dari Universitas Indonesia, ternyata kitab ini kertasnya tua. Setelah pakai ludah, seret, tuanya hilang. Kertasnya ternyata kertas Manila. Kertas Manila itu ya kertas zaman sekarang itu, kayak karton itu. Itu. Jadi upaya itu sudah sejak 1960. Lalu yang tertua lagi di mana? Yang tertua lagi dalam tulisan Habib Salim bin Jindan. Habib Salim bin Jindan datang ke Kesultanan Banten, Sultanan Cirebon, Jogja, Solo, Madura, bertemu dengan Syekh Khalil Bangkalan. Kemudian ini Syekh Khalil, silsilahnya Syekh Khalil ini dari Ampel, ini dari Sunan Gunung Jati sampai ke Rasulullah. Akhirnya sekarang orang-orang pada berihtijaj dengan Syekh Khalil. Katanya Syekh Khalil sendiri sudah menetapkan Wali Songo ini ke Ba'alawi. Iya, karena Syekh Khalil mendapatkannya dari Habib Salim bin Jindan. Habib Salim bin Jindan itu adalah ayah dari Habib Ahmad bin Jindan, orangnya soleh, tawadhu, karena dia ngajinya sama kiai-kiai, bukan sama Ba'alawi. Dia ngaji sama kiai-kiai, makanya tawadhu. Habib itu kalau ngaji sama kiai ya kayak kita, tawadhu. Kenapa? Sinaran cahaya Jawa, keramat Nusantara itu akan masuk ke dia. Yang berbeda-berbeda itu, lihat gurunya ada nggak guru Jawa, dapat nggak dia keramat tanah Jawa? Nggak dapat. Kalau yang sombong-sombong itu nggak dapat keramat tanah Jawa. Jadi dia tidak dapat doa dari Sabdo Palon sama Syekh Subakir dulunya. Kalau yang dapat doa dari Syekh Subakir perjanjiannya dengan Sabdo Palon, ya kita mengindonesia. Tidak ada perbedaan kita berdasarkan keturunan dengan siapapun. Nah, itu intinya. Nah, jadi Wali Songo ini sampai sekarang belum tuntas. Makanya saya jarang ngomong Wali Songo, karena belum selesai. Dan menurut saya Wali Songo ini mau ke Nabi, mau ke jadi Syarif Sayyid, itu nggak terlalu berbahaya. Kenapa? Mereka mengutamakan ilmu, tidak mengutamakan nasab. Jadi tidak akan merasa orang Jawa itu merasa direndahkan oleh turunan Wali Songo. Kalaulah cara Wali Songo sama dengan cara mereka ini sekarang, nggak masuk Islam itu orang-orang Jawa. Orang Jawa itu begini-begini, tapi kalau direndahkan betul-betul melawan, betul nggak? Wali Songo tahu, makanya Wali Songo sangat merakyat. Dia merasa seperti orang Jawa sendiri. Makanya itu Sunan Kudus itu nggak ada anaknya yang pakai Sayyid, pakai Syarif, nggak ada. Walaupun dianya masih Sayyid Ja'far Shadiq, namanya masih pakai Sayyid Ja'far Shadiq, tapi anaknya saja nggak boleh pakai. Sampai sekarang anaknya ya menyatu aja dengan orang-orang di Kudus itu. Mungkin ada juga yang ngojek untuk Sunan Kudus itu, untuk keturunan Sunan Kudusnya itu. Ya nggak malu, karena apa? Nggak bawa-bawa marga, nggak bawa-bawa Sayyid, nggak bawa-bawa Syarif. Coba kalau Raden Tumenggung Mubarak misalnya, tiba-tiba ngejek pakai KRT Mubarak, ya kan itu merendahkan pangkat. Makanya udah, hal-hal yang bersifat feodalisme nggak usah disematkan di dalam nama. Nama itu cukup berdasarkan prestasi. Maka sebelum bab nasab ini saya yakin, saya sudah ceramah bahwa Dr. Andes itu lebih mulia dari Habib sebelum saya meneliti nasabnya. Karena bertentangan dengan Al-Quran. Orang mengatakan hanya dia bermodal ada riwayat keturunan Nabi, dia lebih mulia dari orang lain. Dia lebih mulia dari kiai. Nggak ada itu. Sarjana lebih mulia dari Habib, lebih mulia dari Raden, lebih mulia dari Tubagus, lebih mulia dari Kanjeng Raden Tumenggung.
Kalau pangeran sendiri, pangeran anak raja, dia tidak lulus SD. Ada orang biasa tukang kolektor, dia adalah S1. Lebih mulia tukang kolektor itu yang anaknya jadi S1 daripada raja yang menurunkan pangeran yang tidak lulus SD aja. Itu kemuliaan yang harus dijaga dan pengetahuan yang harus diyakini. Inilah ajaran Islam yang sesungguhnya.